Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya ingin membagikan tutorial cara membuka steering wheel atau setir dari Bimantara Cakra atau Acen dan sejenisnya. Ini penampakan sebelum kita bongkar, teman-teman. Nah, peralatannya apa aja yang kita butuhkan, yaitu satu buah obeng kembang atau obeng plus yang ukurannya cukup lumayan besar untuk membuka bautnya. Seperti ini juga bisa. Seperti ini, teman-teman. Nah, karena bautnya cukup lumayan besar. Bagian mana saja yang ada bautnya, yaitu di bawah setirnya, teman-teman. Dan juga kita membutuhkan kunci shock atau kunci impact atau kunci ring yang ukurannya 17. Nah, ini pertama-tama kita membuka yang bagian ini bautnya, teman-teman. Ini yang sebelah kanan dan ada lagi satu sebelah kiri. Ini teman-teman yang sebelah kiri. Ini kita buka, kita lepas terlebih dahulu. Nah, setelah baut dua yang tadi saya tunjukkan itu kita lepas, ini posisinya untuk membuka cover setir itu kita agak tarik ke atas dikit, pelan-pelan aja, teman-teman, nggak usah buru-buru. Ini angkat ke atas dikit, terus kita tarik ke belakang karena dia ada pengaitnya. Nah, ini agak ini harus menggunakan dua tangan ya, teman-teman. Ini agak diangkat, ini tinggal dilepas seperti ini. Nah, seperti ini penampakan dalamnya, teman-teman. Ini kita sekarang melepas kabelnya. Ini kabel klakson atau kabel untuk horn. Kalau ada yang bertanya, Bang atau Mas, ini kalau terbalik gimana efeknya? Nggak masalah, karena ini seperti saklar sebetulnya, teman-teman. Ketika ditekan, dia akan menghubungkan dua kabel ini untuk menghidupkan klaksonnya, teman-teman. Bisa kita lepas dari sini atau sini. Alangkah baiknya sih untuk mempermudah, kita tinggal lepas switchnya aja di sini nih. Kita tinggal tarik, cabut. Kita tinggal cabut, teman-teman. Nah, sudah seperti ini. Ini kita amankan dulu covernya ini, teman-teman. Kemudian kita siapkan kunci shocknya atau kunci ring ukuran 17 mm. Nah, seperti ini. Apabila teman-teman mengalami kesusahan karena keras untuk membukanya, kita bisa menggunakan kunci impact angin atau baterai yang cukup besar torsinya, atau yang paling murah kita menggunakan kunci getok, teman-teman, yang matanya ini nanti
ada konverternya untuk menggunakan kunci sok ini seperti ini. Terus kita getok dari belakang dengan diposisikannya itu ini ke arah kiri, penguncinya, kunci getoknya teman-teman ya. Kemudian setelah longgar kita bisa menggunakan gagangnya ini seperti ini. Kita buka ke sebelah kiri arah jarum jam. Nah seperti ini teman-teman. Kita lepas sampai bautnya terlepas. Setelah terlepas, ini di dalamnya teman-teman nggak hanya ada baut saja, tetapi juga ada ring per. Ringnya berbentuk per. Tujuannya supaya nanti kalau misalkan kita tidak bisa membukanya, kita bisa menggerindanya ataupun dengan di palu menggunakan obeng minus ini. Kalau misalkan kondisi si baut ini sudah slack, tidak ada berbentuk heksagonalnya lagi nih, berbentuk ini seperti ininya. Biasanya kan kalau keras banget nih antara kuncinya atau bautnya yang slack atau haus atau terkikis. Nah, ini tujuannya seperti itu teman-teman. Jadi si ring ini tujuannya supaya kalau kita terpaksa harus menggunakan obeng min dengan palu, ini dia tidak merusak si drat steering wheelnya teman-teman. Kemudian kita tinggal hentakan ke belakang perlahan-lahan teman-teman, sambil goyang-goyang. Nah ini harus hati-hati juga teman-teman, karena di dalam steering wheel ini ada geriginya. Dia ada geriginya itu yang terkoneksi dengan gerigi bagian dalamnya. Ini bagian asnya teman-teman, ini ada geriginya. Oh ya teman-teman, ada baiknya sebelum kita melepas setir itu dikondisikan dulu ban dari depan mobil ya, untuk posisinya pas tengah-tengah, karena ditakutkannya itu ketika kita melepas setir itu kita nggak memposisikan roda mobil itu, ban mobil itu lurus dengan bodi. Nanti ketika dipasang agak miring ke kanan atau nanti malah miring ke kiri bentuk setirnya, tidak sesuai tegak lurus dengan posisi ban mobilnya itu teman-teman, seperti itu. Nah setelah itu kita kembalikan lagi seperti biasa ini baut-bautnya ke tempat asalnya. Tujuannya supaya kita tidak nanti kerepotan mencarinya ketika memasangnya, atau biasanya kalau kita merepair ataupun melepas sesuatu itu, kalau nggak kelebihan ya kekurangan nanti bautnya, biasanya seperti itu. Makanya ada baiknya biasanya saya sarankan itu ketika setelah membuka baut, skrup ataupun apalah itu namanya, ada baiknya kita kembalikan ke tempatnya masing-masing seperti ini. Nanti ketika kita membalikannya lagi, itu kita tidak perlu bingung-bingung mencari bautnya ada di mana, posisinya di mana. Kita jadi nggak perlu repot, karena namanya manusia kadang lupa teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke, demikian tutorial cara membuka setir atau steering wheel pengemudi dari Hyundai Bimantara ataupun Accent sejenisnya yang sama seperti ini, kalau nggak salah sampai dengan versi tahun 2006 kalau nggak salah teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya untuk teman-teman, dan terima kasih juga yang sudah melihat video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.